Dan utang tersebut merupakan akumulasi atau total utang dikurangi cicilan tahunan dari awal negeri ini berdiri, bukan hasil utang masa Pak SBY semata. Artinya, itu total utang 6 presiden pertama negeri kita, dari masa Presiden Soekarno sampai masa Presiden SBY berakhir di tahun 2014. Dan kita tentu layak kaget, bagaimana bisa setelah 9 tahun Pak Jokowi memerintah, utang tersebut melonjak berkali-kali lipat menjadi 8.000 triliun jumlahnya, atau 3 kali lipat dari jumlah total utang 6 presiden pertama negeri kita. Belum lagi bunganya yang pada tahun depan diperkirakan sudah mencapai hampir 500 triliun setahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video kali ini. Bank Dunia baru saja memperingatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa tingkat utang negara dan bunganya yang tinggi bisa menempatkan negara tersebut dalam keadaan krisis yang serius. Peringatan seperti ini tentu harus disikapi secara serius, mengingat negara kita punya kebiasaan berutang yang sangat besar dan berbunga tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir masa jabatannya, Pak SBY mewariskan utang negara kepada Pak Jokowi senilai 2.600-an triliun, dengan bunga tahunan mencapai 133,4 triliun pada akhir tahun 2014. Dan utang tersebut merupakan akumulasi atau total utang dikurangi cicilan tahunan dari awal negeri ini berdiri, bukan hasil utang masa Pak SBY semata. Artinya, itu total utang 6 presiden pertama negeri kita, dari masa Presiden Soekarno sampai masa Presiden SBY berakhir di tahun 2014. Dan kita tentu layak kaget, bagaimana bisa setelah 9 tahun Pak Jokowi memerintah, utang tersebut melonjak berkali-kali lipat menjadi 8.000 triliun jumlahnya, atau 3 kali lipat dari jumlah total utang 6 presiden pertama negeri kita. Belum lagi bunganya yang pada tahun depan diperkirakan sudah mencapai hampir 500 triliun setahun. Teman-teman bisa cek langsung informasi ini di situs Kementerian Keuangan atau rilis berita resmi yang ada. Kita bisa bayangkan, tahun depan kita harus membayar hampir 500 triliun hanya untuk membayar bunga utang semata. Bukankah itu melebihi jumlah anggaran untuk pembangunan IKN? Atau bukankah sama saja kita bisa bangun satu IKN setiap tahun dengan hanya cicilan bunganya saja? Bahkan jumlah tadi itu belum termasuk utang BUMN yang terpaksa harus banyak terlilit utang, bahkan banyak diantaranya mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penting kiranya pada kesempatan kali ini kita merenungkan kembali bahwa semua ini bisa saja terjadi karena kita sudah mulai melenceng dari panduan berekonomi yang sudah Undang-Undang 1945 pasal 33 gariskan. Dan kita harus berbenah kalau tidak ingin negeri ini jatuh dalam krisis atau bahkan kebangkrutan sebagaimana yang sudah dialami negara-negara lain yang tidak bisa keluar dari jerat utang. Kita bisa mulai dengan cara memilih capres, partai, dan caleg yang berkualitas serta punya komitmen lebih untuk mengembalikan lagi bangsa ini pada trek yang seharusnya pada panduan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari cek setiap program dan track record calon serta partai yang akan kita pilih. Jauhkan diri dari hoax, politik uang, serta fanatisme buta. Ingat teman-teman, pemilu itu sesuatu yang serius untuk menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Pemilu bukan candaan dan hura-hura. Pemilu jauh lebih bermakna dari itu. Pemilu adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi dan memberi sanksi pemimpin serta partai yang sudah terbukti mengkhianati kita, serta berterima kasih kepada pemimpin dan partai yang sudah memperjuangkan kebaikan kita. Jangan golput, gunakan suara kita. Satu suara akan sangat berarti apabila dijatuhkan kepada mereka yang memang layak mendapatkannya. NKRI harga mati, Indonesia harus jaya. Merdeka. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Bayar listrik kita tepat waktu, tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash,
Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Utang kalau dipakai untuk yang produktif sih tidak apa-apa. Faktanya ya, utang itu naik ya. Lihat APBN pemerintah yang naik itu apa? Paling besar kenaikannya adalah untuk belanja barang. 64% kenaikannya dari 2014 ke 2017. Kedua, yang paling besar tambahan kenaikannya apa? Bayar bunga. Nanya, kenapa Indonesia nggak cetak uang aja untuk bayar utang negara? Menarik nih. Kita cetak uang yang banyak, bayar utang negara, terus dibagi-bagiin ke rakyat. Abis itu masalah kelar. Nggak gitu. Hidup nggak semudah cheat GTA yang duitnya nggak habis-habis. Pertama, kita harus tahu dulu, uang datangnya dari mana? Kalau kamu jawab uang datangnya dari emak, berarti kita nggak seumuran. Negara biasanya punya bank sentral. Mereka yang nyetak uang. Dan mereka nggak berhubungan sama pemerintahan. Supaya nggak ada keperluan politik dan sebagainya. Kenapa mereka nggak nyetak uang aja yang banyak? Karena nanti akan ada yang namanya inflasi. Yaitu kenaikan harga dan berkurangnya nilai uang. Jadi karena uangnya makin banyak, makin nggak berharga tuh uang. Contohnya gini, Wakanda utang sama Konoha 1 juta. Wakanda nggak punya duit buat bayar. Bank sentral nyetak uang 1 juta buat Wakanda. Pas mau dibalikin ke Konoha, nggak bisa. Karena 1 jutanya Wakanda nggak sama nilainya sama 1 jutanya Konoha waktu itu. Kalau dia nggak nyetak uang, nilainya masih sama. Tapi karena dia nyetak uang, nilainya jadi berkurang. Gitulah kurang lebih. Utang negara itu menurut gue sih nggak akan pernah berkurang ya nominalnya. Kemarin netizen yang nanya ke gue, coba bandingkan utangnya Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Ya lebih gede Jokowi, tapi Presiden SBY dengan Presiden Megawati lebih besar Presiden SBY. Dan Presiden Megawati dengan Presiden sebelumnya lebih besar Megawati. Kenapa utang itu nggak pernah mengecil? Nah, kita ngerti dulu konsep utangnya pemerintah ya. Pemerintah itu kalau berutang, itu nggak dicicil kayak kita kalau utang mobil atau KPR ya. Kita kan cicil pokok gitu ya, terus bunganya kita bayar setiap bulan. Nah, pemerintah kalau ngutang lewat surat obligasi itu cuman bayar bunganya doang, nggak dicicil. Nanti pas jatuh tempo baru dibayar. Jadi contoh pemerintah ngutang 100T nih misalnya gitu ya. Terus ada bunganya kan 6%, ada kan bunga obligasi kan ada. Nah, itu 6% dibayar tiap tahun. Nanti setelah 10 tahun misalnya, kalau periodenya 10 tahun atau 20 tahun, kalau periodenya 20 tahun, dibayar lagi 100 triliun tadi untuk melunasi. Nah, sekarang kalian bayangkan kalau kalian itu ngutang, modelnya kayak begitu. Pas jatuh tempo, kalian punya duit nggak? Kemungkinan besar nggak ada kan? Kemungkinan besar pas jatuh tempo, ya kalian akan merencanakan untuk bayar itu, tapi ya untuk menutupi kekurangan yang lain, kalian akan ngutang lagi. Jadi memang utang negara tidak ditujukan untuk mengecil angkanya, tapi mengecil rasionya. Gimana caranya ngecilin rasionya? Yaitu dengan ningkatin PDB. Semakin tinggi PDB kita, maka utang kita akan semakin kecil rasionya. Tapi nominalnya memang nggak akan pernah kecil, dan nggak akan ada presiden manapun yang bisa mengecilkan nilai nominal utang. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, betul nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina. Nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina. Benar ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1. Benar nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya. Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak?
Masa 1000 hari kerja 600 hari belusukan? Ini maaf ya, maaf ini mana NKRI-mu gitu. Setuju ya? Terus ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, bener nggak? Ada Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat, semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup, bek, nggak boleh lewat Indonesia. Lu muter lewat Papua di Selat India, apa yang terjadi? Cina rugi triliun dolar karena nilai barangnya 2000 triliun dolar. Paham? Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang. Hanya kita tutup itu semua, jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar. Berani nggak? Berani, bos. Karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Iya, bener nggak? Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Mineral yang banyak tadi, tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi. Sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener nggak? Dia ubah corporate action negaranya. Dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata. Karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, bener nggak? Dan dia perlu pelayanan, dia ubah. Jadi dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, terbitkan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2000 triliun dolar. 2 triliun dolar ini the biggest atau SWF terbesar di dunia karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Ya, SWF namanya. Kita cadangan nikel kita ambil atau koper kita, tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF hanya menjaminkan koper saja, itu nilainya besarnya bukan main. Sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, benar nggak? Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan. Uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Paham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar, bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya, nggak usah bayar, bener nggak? Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang segalanya sih. Terima kasih telah menonton reaksi realitas dari kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan untuk selebihnya kami kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.